Box to Box Media Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di El Kultum by El Metronom. Bagaimana sahur kalian? Apakah masih dengan menu-menu yang enak ataupun dengan menu-menu yang adanya seperti pizza, wagyu steak, dan juga lemon cake? Di dunia sepak bola tak disangka banyak pemain yang ternyata memeluk agama Islam tanpa sepengetahuan kita. Beberapa nama tentunya akan membuatmu tercengang. Salah satu nama pemain top yang ternyata beragama Islam adalah Robin van Persie. Orang-orang pasti tidak mengira beliau akan beragama Islam karena berasal dari Belanda dan mungkin mukanya itu tidak ada muka-muka Islam gitu kalau kata orang Indonesia lah. Tapi ternyata beliau beragama Islam dan ternyata beliau pun menyelipkan kesolehannya ketika selebrasi, ketika golnya Arsenal lawan Carlton Athletic, dia selebrasi gini. Ternyata dia teriak di situ, "Jamaah," gitu. Supporter Arsenal menjawabnya dengan, "Alhamdulillah, gol. Gus, terima kasih." Seperti itu kabar yang beredar. Untuk benar atau tidaknya saya tidak tahu ya. Dan Robin van Persie memeluk agama Islam setelah menikahi seorang wanita yang berasal dari Maroko bernama Susi di Samsu. Karena negara Maroko suka Maroko, seperti itu. Rokok maksudnya. Untuk nama aslinya saya tidak tahu. Silakan untuk email Van Persie sendiri. Dan juga pemain yang akan membuat kalian kaget yang beragama Islam adalah Clarence Seedorf. Ini saya aja baru tahu kalau Clarence Seedorf ini Islam gitu. Saya sedikit kaget karena ya tidak ada pernah baca berita saya kalau Clarence Seedorf ini beragama Islam. Selanjutnya pemain yang beragama Islam yang lain adalah idola saya yang selalu saya pakai posenya untuk foto, yaitu Nicolas Anelka. Ternyata dia beragama Islam dan selebrasinya yang seperti ini itu adalah berhubungan dengan bulan Ramadan. Karena ketika bulan Ramadan, ketika zaman kecil dia tinggal di daerah Prancis di Jalan Paris gitu. Dia ketika sore selalu bermain burung dara dengan teman-temannya. Lalu mengeplai burungnya dengan seperti ini. Nah, itu arti dari selebrasi Nicolas Anelka. Dan juga pemain yang akan bikin kalian kaget ternyata memeluk agama Islam adalah pemain yang selalu muda dan selalu di friendzonin, yaitu Adebayor. Karena selalu dianggap Ade tapi Bayor. Seperti itu. Dan juga ini mungkin tidak terlalu kaget, tapi saya kaget ding. Eric Abidal ternyata beragama Islam. Dan juga mungkin karena kebiasaannya dia berpuasa ketika bermain membuat fisiknya kuat. Dan dia waktu itu bermain lalu sakit. Dan mungkin karena dia sering berpuasa, fisiknya, daya tahan tubuhnya jadi bagus. Dia mampu melawan penyakit tersebut. Salut buat Eric Abidal. Pemain terakhir yang memeluk agama Islam dan pasti kalian akan kaget. Silakan sebelum mendengarkan statement saya ini untuk berpegangan dengan keluarga masing-masing atau mungkin masuk mobil dan mengencangkan seat belt karena kalian akan fix kaget. Pemain yang memeluk agama Islam yang terakhir adalah Lee Won Jae, kiper legendaris dari Korea Selatan. Jelas kaget kalian, negara Korea Selatan tuh mungkin Muslim di sana minoritas gitu. Dan kayaknya dalam sejarah sepak bola Korea Selatan yang beragama Muslim mungkin baru Lee Won Jae ini. Dan Lee Won Jae ini ternyata mu'alaf setelah mendapatkan beberapa wahyu atau beberapa firasat gitu. Dan mungkin juga Lee Won Jae kan pernah bermain di Indonesia di Piala Asia 2007 ya. Mungkin waktu itu Lee Won Jae
ketika habis bertanding dengan Indonesia kembali ke hotel, di jalan itu sedikit macet, lalu sopirnya memutar lagu Tombo Ati, lalu mungkin hatinya tersentuh, bisa saja terjadi gitu. Atau mungkin dia kagum dengan sosok Fatin dan mungkin ingin mendekati Fatin dengan cara masuk Islam dulu, mungkin bisa karena dia terpukau dengan Fatin yang suaranya sangat bagus ketika menyanyikan iklan Rejoice. Seperti itu lagunya. Dan fakta yang bikin kalian tercengang dari Lewonjai, di akhir karirnya ketika pensiun dia semakin mendalami agama Islam. Mungkin kalian akan menebak, oh Lewonjai ini Thomas berteman dengan Gus Miftah gitu, atau Lewonjai pindah Indonesia lalu mondok di Pondok Tebu Ireng gitu. Tidak. Lewonjai memutuskan di masa-masa tuanya pensiun menjadi seorang takmir masjid di daerah Korea. Itu kabar yang beredar. Bayangkan seorang kiper legendaris di bulan Ramadan ini menjadi takmir masjid dan menyiapkan buka puasa bersama orang-orang kampung di masjid gitu. Ketika jam 4 sore Lewonjai memasak odeng gitu mungkin untuk buka puasa, lalu membuat minuman-minuman manis seperti soju halal yang sering diminum The Nurul's gitu. Nggak apa-apa soju tapi halal nggak apa-apa karena terbuat dari persan buah salak dan juga buah talok seperti itu. Dan bayangkan seorang Lewonjai memplating makanan gitu, makanan Korea kayak samyang gitu. Terus dia menata kimchi satu persatu. Hidupnya dikasihkan untuk agamanya. Salut untuk Lewonjai. Saya tunggu kedatangan Lewonjai di Yogyakarta. Nanti akan saya ajak berkunjung di kerajaan Islam, bekas kerajaan Islam di daerah tempat saya, yaitu Masjid Besar Mataram. Nanti kita Jumatan bareng di situ. Lalu pulang dari Jumatan kita ngabuburit, nonton orang balapan di stadion. Mungkin sekian dari saya. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. El Kultum by El Metronom. Jaya terus orang yang berpuasa di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.